Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membacakan kitab tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti yang disarai oleh Syekh Ahmad As-Sawi, Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Karhi dan Syekh Sulaiman Al-Jamal dengan silsilah sanad keilmuan dari Ki Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil dan Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil sambung kepada Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Yasin bin Isa Al-Badani, dan kepada seluruh silsilah sanad keilmuan terhadap musoneb dan terhadap para sahabat serta Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diiringi dengan ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, selamat dan bahagia dunia akhirat sekeluarga, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah, ala diniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyati jami'i auliya tis'a jami' auliya Indonesia wa ala kulli niyati jami' muallif hadzal kitab syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan ayat kemarin, yaitu sekarang ayat ke-17, ayat 17 dari surat An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Al-ayah wa husyira lan den kumpulaken ai jumi'a tegese den kumpulaken li Sulaiman
karena Nabi Sulaiman alaihissalam junuduhu apa pira-pira bala tentarae Nabi Sulaiman minal jinni bayane bangsa jin wal insi lan bangsa menungsa wa thairi lan bangsa manuk fi masirin ing dalem lumaku lahu kadue Nabi Sulaiman fau maka utawi junuduh minal jinni wal insi wa thair yuzaun iku den kumpulaken apa junuduh ayu jemaun tegese den kumpulaken apa junudu summa moko kari-kari yusakuna den giring apa junudu hatta sehingga idza atau dalem nalikane tumeka sapa junudu Nabi Sulaiman wa junudu ala wadin namli ing atasi jurang semut wa utawi wadin namli bitaifi iku ing dalem kota Taif Saudi Arabia au bisyami utawa ing dalem negara Syam Syria, Lebanon, Yordania dan sekitarnya. Namluhu utawi semute wadin namli siwarun iku cilik-cilik au kibarun utawa iku gede-gede. Untuk ayat selanjutnya kita terangkan pertemuan besok insyaallah. Tapi saya jelaskan ayat ke-17 dulu. Wa husyira li Sulaiman, telah dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman bin Daud junuduhu, bala tentara-tentaranya Nabi Sulaiman yang dihuni oleh komunitas jin, manusia dan binatang unggas, yaitu burung-burung. Jadi setiap Nabi Sulaiman masir jalan di penjuru bumi itu diiringi bala tentaranya, yaitu dari bangsa jin, bangsa manusia dan bangsa binatang, yaitu burung-burung yang mengiringi perjalanan beliau ketika hendak berdakwah menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih belum beriman kepada Allah. Fahum yuzaun, mereka semua bala tentara Nabi Sulaiman itu dikumpulkan jadi satu oleh Allah dari beberapa macam makhluk, ya. Ada yang dari bangsa jin yang gaib, ada yang manusia, ada yang burung. Kemungkinan di zaman Nabi Sulaiman hijab mata batin dan mata dohirnya manusia itu dibuka oleh Allah, sehingga yang bangsa manusia tetap bisa melihat tentara-tentara yang dari bangsa jin. Demikian pula bangsa jin tetap bisa melihat manusia. Entah mulai sejak kapan manusia tidak bisa lihat bangsa jin. Kemungkinan di era nabi-nabi yang sesudah Nabi Sulaiman. Hatta idza atau ala wadin namli, perjalanan Nabi Sulaiman bin Daud bersama bala tentaranya itu sampai suatu saat datang ke sebuah tempat yang disebut Wadi Namli, jurang semut yang berada di negeri Taif, Saudi Arabia, kota Taif. Ada yang bilang yang dimaksud Wadi Namli di sini ulama tafsir menyatakan itu negeri Syam. Syam zaman Nabi Sulaiman ini mencakup luas. Kalau Syam zaman sekarang kan hanya negeri Syria, negara Syria. Tapi Syam di zaman Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam dan zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah kan dalam sejarah dagang ke negeri Syam. Syam di situ yang dimaksud itu agak luas cakupannya. Ya termasuk negara Syria dan sekitarnya, kayak negara Lebanon, negara Jordania, Palestina, sebagian dari wilayah Irak, sebagian dari wilayah Israel. Itu masuk Syam di zaman Nabi Sulaiman dan zaman Nabi Muhammad SAW. Jurang namel, jurang semut itu ada yang bilang ulama tafsir semutnya kecil-kecil, ada yang bilang semutnya besar-besar. Tapi kalau ikut pendapat yang ada di kitab Kasyifatus Saja karya Senawi Banten kemarin, ya, yang dimaksud semut Nabi Sulaiman adalah semut yang besar, semut yang kecil, bukan semutnya Nabi Sulaiman. Kayak gitu. Kita lanjut tafsiran di dalamnya. Nabi Sulaiman ini diberi oleh Allah, ya ayuhan nas, katanya Nabi Sulaiman bin Daud, wahai manusia, ketahuilah, saya umumkan kepada kalian semua
Katanya Nabi Sulaiman, ulimna mantiqat thair. Aku diberi mengerti oleh Allah, mengerti tentang bahasa burung, bahasa binatang sebangsa unggas, termasuk ayam, bahasa katak, termasuk bahasa nabat, tumbuh-tumbuhan. Allah ngertikan kepada Nabi Sulaiman. Wa utina min kulli syai', aku dikasih segala sesuatu. Ucapan Nabi Sulaiman ini kepada rakyatnya bukan menyombongkan diri, tapi semata-mata tahaddusan bi nikmatillah, menceritakan atas karunia, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Wa syukron alama a'toh, dan sebagai lambang syukur terima kasihnya Nabi Sulaiman terhadap Allah yang telah memberikan kelebihan yang sangat luar biasa kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi bukan menyombongkan diri, karena sunat orang itu tahadus binikmah, wa amma binikmati rabbika fahadis, sebagaimana di surat Wadduha. Orang itu dapat kenikmatan cerita ke orang lain yang tidak dapat, itu sunat hukumnya. Jadi ceritanya ini bukan menyombongkan diri, bukan sok kaya, bukan sok hebat ya, sok punya kelebihan, tapi sebagai bukti kalau Allah ini maha dermawan. Makanya kita ceritakan kepada orang yang tidak dapat kenikmatan yang sama kayak yang kita punya. Terus yang kedua, sebagai lambang syukur kita, matur suwun kita, terima kasih kita kepada Allah yang sudah memberikan kelebihan kepada kita. Entah beri kelebihan tentang ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, entah diberi kelebihan harta benda, atau diberi kelebihan yang lain yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kalau cerita kenikmatan itu ya niatannya tahadus bi nikmah dan syukur kepada Allah yang benar gitu, bukan hanya sekedar cerita. Kalau hanya sekedar cerita nanti bisa jadi ketika hatinya orang yang cerita itu tidak ikhlas ya, hanya niatan riak pamer ya, itu biasanya orang yang dicerita itu akhirnya ngiri, tertanam sifat hasud, iri hati. Ketika sudah hasud, iri hati, pasti jahat. Segala sesuatu yang apa saja demi menghancurkan temannya itu dihalalkan, meskipun itu dosa. Orang iri itu ibaratkan api. Orang yang hatinya mempunyai sifat iri, dengki, hasud, itu sama seperti api yang membakar kayu. Al-hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatoba. Penyakit iri hati itu dapat menghancurkan manusia, dapat menghancurkan amal ibadah yang dia punya, pahalanya bikin zong, hangus ya. Sama seperti api membakar kayu. Kayu itu kalau di api dibakar, lama-lama kayu itu habis. Hati kita yang mempunyai sifat iri itu kalau setiap hari iri, lama-lama kebaikan kita habis, ganjaran ente, pahalanya habis. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat iri itu, hasud. Kita lanjut berikutnya. Yang dimaksud khusyira li Sulaiman junudu minal jinni wal insi, Allah kumpulkan bala tentara Nabi Sulaiman dari bangsa jin dan bangsa manusia dan dari bangsa binatang burung. Itu dikumpulkan minal amakinil ba'idah, dari tempat yang jauh, bukan tempatnya dekat-dekat. Karena Nabi Sulaiman ini di eranya bisa menguasai seluruh dunia kerajaannya. Jadi seluruh belahan bumi kan bundar, seluruh belahan bumi takluk lutut, bertekuk lutut kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi dikumpulkan mungkin ya, ini ada burung Eropa, ada burung Afrika, ada burung Amerika, ada burung Asia, Australia, dikumpulkan jadi satu. Demikian pula manusia dan bangsa jin. Mereka dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman bin Daud dari beberapa negara, dari beberapa benua, bukan hanya negeri Syam, bukan hanya di negeri Yaman yang beliau kumpulkan, bukan hanya di negeri Israel, tapi dari semua tempat,
dari semua penjuru dunia dikumpulkan jadi satu, menjadi anak buah, menjadi prajuritnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Wa kana lahu nuqaba taridu awalal askari ala akhiri. Nabi Sulaiman itu mempunyai nuqaba, mempunyai kepala-kepala. Ibaratkan sekarang itu presiden itu punya gubernur, punya perdana menteri, punya DPR, MPR, punya wali kota, punya bupati, punya kepala desa, Pak RT, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW. Itu Nabi Sulaiman punya. Orang-orang pilihan di setiap negara itu punya, yang mewakili beliau untuk menyalurkan suaranya kepada rakyat yang mereka pimpin. Beliau itu punya. Jadi ketika sudah menyerukan dari awal askar, bala tentara sampai akhir itu dengaran semua, tahu beritanya. Tujuannya apa kok punya pimpinan? Ketika berangkat perang diketuai oleh kepalanya sendiri-sendiri. Ibaratkan orang upacara ya kepala kompi. Nah, jadi kepala kompi menyerukan dari sop pertama bala tentara sampai sop terakhir askar, batalion paling terakhir itu sudah dengar, itu mengikuti suara petunjuk dari kepalanya sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Li'alla yataqaddamu fisair, agar ketika berjalan perang tidak saling mendahului sesuai urutannya, sesuai jalan di posisinya masing-masing. Dan Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi meriwayatkan tentang cerita Nabi Sulaiman bin Daud, karena askaru Sulaiman alaihissalam, bala tentaranya Nabi Sulaiman bin Daud itu mi'atu farsahin fi mi'ati farsahin. Jaraknya itu ada 100 farsah di dalam 100 farsah. Ibaratkan 100 batalion. Yang 25 batalionnya itu ditempati manusia, yang 25 berikutnya ditempati bangsa jin, yang 25 berikutnya ditempati wahsh, binatang liar, binatang kesit, binatang buas, kayak singa, kayak gajah, beruang. Itu ada tempatnya sendiri-sendiri, jadi tidak campur jadi satu. Ada tempatnya jin, ada tempatnya manusia, ada yang tempatnya binatang buas. Nurut semua kepada Nabi Sulaiman. Dan 25 batalion berikutnya yang paling terakhir itu dihuni oleh burung, litair. Khamsun wa isruna min halil insi wa khamsun wa isruna lil jinni wa khamsun wa isrina lil insi wa khamsun wa isrina lil wahshi wa khamsun wa isruna litair. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan kilah nasajat laul jinnu bisaton min dhahabin wa haririn farsakhun fi farsahin. Bangsa jin menenunkan beberapa tikar, beberapa lama, beberapa hambal yang terbuat dari emas dan dicampuri kain sutra. Jadi hambal yang dibuatkan oleh bangsa jin itu hambal yang dari kain sutra yang ditaburi emas. Jadi mengkilau, kernap-kernip, sangat indah. Wa kana yudau kursiyyu fi wasatihi fayaqud. Dan kursi atau singgasana Nabi Sulaiman itu ditaruh di atas tikar sutra emas itu. Sangat indah bentuknya. Nabi Sulaiman duduk di kursi kebesarannya. Wa haulahu karasi min dhahabin wa fiddatin. Di sekitar kursinya Nabi Sulaiman ada 3.000 kursi yang terbuat dari emas dan perak. Untuk kursi yang terbuat dari emas, fayaqudul anbiya, diduduki oleh para nabi. Sedang kursi yang terbuat dari perak, fayaqudul ulama, diduduki oleh para ulama. Jadi di atas tikar itu Nabi Sulaiman duduk di kursi kebesarannya, lalu yang kursi emas, 3.000 kursi emas diduduki oleh para nabi yang hidup di zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan rasul sekaligus nabi.
tidak murni. Karena setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul pasti nabinya. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu punya ulama. Ibaratkan kiai itu punya ustadz-ustadz yang membantu ngajar. Kayak gitu, tidak sendirian Nabi Sulaiman. Ditemani para nabi dan para ulama. Yang sebelah kanannya kursi emas ini para nabi 3000, yang kursi perak diduduki oleh para ulama. Kita lanjut. Ini saya singkat-singkat biar nak lama. Wanas haulahu, sedang manusia berada di sekitarnya para nabi dan para ulama. Manusia yang kelasnya, yang stratanya awam, masyarakat jelata, rakyat jelata lah. Bukan jelanta, kalau jelanta kan sisa-sisa minyak goreng. Rakyat jelata. Wal jinnu wa syayatin haulanas, sedang bangsa jin dan bangsa setan itu ada di sekitar manusia. Duduknya di atas hambal sutra emas itu. Wal wahsyu haulahum, sedang binatang buas kayak harimau, macan tutul, macan kumbang, singa, serigala, beruang itu duduk di sekitar manusia bangsa jin. Jadi tidak awur, tidak campur jadi satu. Wa tudhilluhu thair bi ajnihatiha hatta la yaqa'a alaihi syamsun. Sedang bala tentara yang dari binatang unggas, yaitu dari burung, mereka menaungi ribuan bangsa jin, bangsa manusia dan binatang-binatang buas. Itu dinaungi dengan sayap-sayapnya. Biar apa? Biar tidak kena terik matahari, biar tidak kepanasan. Wa kana lahu alfu baitin min qawarira 'alal khashab. Nabi Sulaiman mempunyai 1000 kamar. 1000 kamar yang terbuat dari kayu. Kayu, tapi kayunya kayak kayu-kayu marmer itu yang sudah dilapisi marmer itu. Fiha salasumi'ati mangkuhatin, yakni khurratan wa sab'u mi'atin khurriyatan. Nabi Sulaiman ini tapi jangan ditiru yang ini ya. Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam ini beliau mempunyai banyak istri. Ini bukan syariatnya Nabi kita. Nabi kita maksimalnya 4. Ini Nabi Sulaiman mempunyai 700 istri, 300 istri merdeka dan 700 istri yang dari kalangan wanita budak. Jadi total istri Nabi Sulaiman berapa? Waduh, 1000 istri. Mangkuhatin ini wanita yang sudah dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Itu yang dari kalangan merdeka, wanita merdeka itu 300. Yang dari wanita budak itu 700. Kalau budak bahasanya berarti dari negeri jajahan, dari negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Di istrinya 1000 ber. Yo jamu kurang. Makanya punya 1000 kamar. 1000 kamar yang terbuat dari kayu yang sudah dihiasi marmer. Satu kamarnya isi satu wanita. Jadi istrinya Nabi Sulaiman bukan hanya Ratu Balkis, bukan. Nanti kisah Ratu Balkis insya Allah kita ceritakan 2 pertemuan lagi. Ini saya urut ayatnya biar betul-betul detail, kita preteli satu ayat biar maksimal ceritanya. Ini globalnya jumlah istri Nabi Sulaiman berapa? 1000. Wa ya'murur riha al-asifa fatarfa'u. Setelah bala tentaranya Nabi Sulaiman duduk di atas hambal sutra emas itu, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin topan, angin yang kenceng, untuk membawa terbang hambal itu barang-barang bala tentaranya. Ketika mau perang gitu, nggak usah jalan kaki. Nanti jalan kakinya setelah sampai di tempat. Semisal yang mau diserang itu Indonesia, sesampai di Indonesia mereka turun semua jalan, ya gitu. Langsung dibawa terbang cepat.
setengah hari sudah nyampe. Perjalanan 1 bulan bisa ditempuh setengah hari, dari pagi sampai sore. Perjalanan 1 bulan bisa ditempuh juga setengah hari, dari sore sampai pagi. Ya gitu, setengah hari perjalanan. 2 bulan itu bisa 24 jam dengan naik kendaraan anginnya Nabi Sulaiman bin Daud. Tsumma ya'murur raha fatasiru bihi. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin yang semilir, angin yang sepoi-sepoi, yang lembut, itu untuk ngipasi perjalanan mereka, jalannya. Jadi mereka itu ya, hambalnya itu jalannya kenceng, tapi mereka itu tetap ndak jatuh, ndak kayak kita naik naik pesawat atau naik balon dari atas itu dah. Jadi semilir tuh enak, ada yang ngipasi, angin yang lembut-lembut, yang angin kencang untuk mesin penyepatnya. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Ahbar, ulama dari orang Yahudi yang masuk Islam ini, yang iman kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ini umatnya Nabi Isa, tapi beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Ka'ab bin Al-Ahbar, seorang pendeta zaman itu, annahu qala, dia bercerita, kana Sulaiman idza raqiba hamila ahlahu wa khudamahu wa khusyamahu. Nabi Sulaiman kalau sudah naik angin, naik ke atas hambal yang mau terbang itu, beliau bukan sendiri, tapi membawa semua istrinya, semua keluarganya, semua kerabatnya, semua pelayan-pelayannya dibawa juga. Tidak sendirian. Bukan perang-perang sendiri itu, enggak, istrinya dibawa juga. Wa qad ittakhadha matabikha wa makhabira fiha tanayirul hadid wal kudurul idham. Juga Nabi Sulaiman membuat beberapa dapur tempat masak dan beberapa tempat buat roti, yang di dalamnya ada kendil-kendil besar, kendil-kendil raksasa, periuk-periuk besar, panci-panci besar, dan ada piring atau mangkok yang terbuat dari besi raksasa. Tasa'ukullu kidrin asrotan minal ibil. Setiap dari kendil, satu kendilnya bisa muat, bisa cukup semisal ditempati 10 unta. Ditempati 10 unta itu cukup. Jadi kendilnya besar-besar ya. Kalau adang nasi itu kira-kira 10 unta dimasukkan ke dalam periuk itu cukup. Dimasukkan ke dalam panci itu kendil untuk masak. Faid bakhut tobbahun wa yakhbazul khabbasun. Jadi kendil besar itu, kendil raksasa itu dipakai oleh beberapa tukang yang masak atau tukang yang buat rotinya Nabi Sulaiman dan rotinya bala tentara. Wa huwa baina sama'i wal ardi. Nabi Sulaiman bin Daud itu seolah-olah berada di antara kolong langit dan kolong bumi. Wa takhoda, dari saking besarnya singgasana beliau. Wa takhoda mayadina lidawab. Nabi Sulaiman juga mempunyai lapangan untuk dawab, untuk kendaraan binatangnya. Kalau dawab bahasa kita pasti yang dimaksud adalah kuda. Jadi Nabi Sulaiman mempunyai banyak kuda dan disediakan lapangannya untuk pacu kudanya. Itu ada sendiri, tentara-tentara yang latihan berkuda ada lapangannya sendiri, punya, disediakan. Fatajri baina yadaihi. Kuda-kudanya Nabi Sulaiman itu, kendaraan binatangnya Nabi Sulaiman itu, mereka bisa berlari di sekitar Nabi Sulaiman. Warrih tahwi, sedang angin turun ketika Nabi Sulaiman mengendarai kudanya. Jadi mengiringi perjalanan kaki kudanya, jadi cepat jalannya kuda sambil dibantu oleh angin, jadi kudanya tidak gampang capek, dikencang gitu. Fasara min ustukhur yuridul yaman.
Beliau sampai jalan dari kota Ustukhur ya, berkeinginan untuk menuju negeri Yaman itu pakai kuda yang dibawa oleh angin. Fasalaka ala Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dari negeri Syria, Nabi Sulaiman ini dari Palestina, dari Baitul Maqdis, jalan pakai kuda yang dibantu kecepatannya oleh angin. Itu sampai melewati kota Madinah. Kota Madinah Al-Munawwarah, tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang jelas kalau zaman Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW belum terlahir, belum ada. Ketika sampai di kota Madinah, falamma wasala ilaiha qala Sulaiman, hadhihi daru hijratin, daru hijrati nabiyyin yakunu akhiraz zaman. Tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Besok-besok akan hijrah ke sini. Nabi Sulaiman sudah dikenalkan oleh Allah. Jadi semua nabinya Allah ini yang diutus oleh Allah, 124.000 nabi, semuanya dikenalkan nama Nabi Muhammad SAW. Padahal orangnya belum lahir. Makanya perlu kita pelajari. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu kok yang dirayakan itu hari kelahirannya, sedang para wali itu haulnya, hari meninggalnya. Itu bedanya. Karena Nabi kita Muhammad SAW sebelum lahir sudah dikenal oleh alam semesta. Semua nabi-nabinya Allah sudah diperkenalkan nama Ahmad, nama Muhammad SAW itu. Jadi kelahirannya sudah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Sudah dikenal oleh makhluk alam semesta. Sedang para wali, kenapa yang diholi itu hari meninggalnya, yang diselamati hari wafatnya, yang diperingati hari haulnya, yang disebut haul ya. Karena para wali sebelum lahir dikenal namanya. Iya gak? Ada nama ya kali Hamid Pasuruan, ya Anwar Malang. Nama-nama walinya Allah yang ada di bumi ini, namanya tidak ada manusia yang kenal sebelum beliau dilahirkan ke dunia. Setelah beliau baru diangkat derajatnya jadi kekasih Allah, dikenal oleh banyak kalangan, sampai beliau meninggal dunia. Baru hari meninggalnya, hari wafatnya dikenang oleh masyarakat dengan sebutkan perayaan haul. Sedang Nabi Muhammad SAW belum lahir saya sudah dikenal. Makanya yang dirayakan adalah hari kelahirannya, bukan hari meninggalnya. Itu satu alasannya. Yang kedua alasannya, kenapa Nabi kita yang dirayakan hari kelahirannya, hari maulidnya. Karena kita bilang hari maulidnya, hari haulnya, hari wafatnya sama saja. Kenapa? Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, Senin Legi. Tanggalnya pun sama, tanggal 12 Rabiul Awal. Hari meninggal dan hari lahirnya sama. Tanggal meninggal dan tanggal lahirnya sama. Terus bulan meninggalnya dan bulan lahirnya sama. Makanya kita acara maulid itu bisa kita katakan perayaan apa? Perayaan maulid Nabi, perayaan haul Nabi, sama saja. Paham ya? Itu jelas. Oke, kita lanjut ke cerita ke Nabi Sulaiman lagi. Pada saat Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam sampai di kota Madinah, beliau berkata, hadhi Madinatu nabiyyin yakunu akhir zaman. Tuba liman amana bih wa tuba liman ittaba'ah. Ini adalah suatu saat kota ini akan menjadi kota hijrahnya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman akan meninggal di sini dan akan hijrah ke tempat ini. Akan dikebumikan di tempat ini. Beruntung sekali orang-orang yang nututi masanya, yang beriman kepadanya dan mengikuti syariatnya. Beruntung sekali. Tuba liman amana bih wa tuba liman ittaba'ah. Kita termasuk orang yang beruntung, berarti didoakan oleh Nabi Sulaiman. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti agamanya, itu berarti orang yang paling beruntung. Lebih beruntung dari umatnya nabi-nabi sebelumnya. Tapi ketika Nabi Sulaiman meneruskan perjalanannya, falamma wasala Makkah ra'a haulal bait asnaman tu'bad
fajawazahu Sulaiman. Pada saat Nabi Sulaiman melewati kota Mekah Al-Mukarramah, di mana di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Di sekitar Ka'bah banyak berhala, banyak patung-patung yang diantaranya patungnya Lata, Uzza, Manat di sekitarnya. Nabi Sulaiman bin Daud tidak singgah di Mekah, malah hanya dilewati. Hanya dilewati karena banyak patung di situ. Kemudian falamma jawazahu bakal bait fa'ahallahu ilaihi ma yubkika. Ketika Nabi Sulaiman hanya melewati kota Makkah, padahal sudah lihat Ka'bah Baitullah, tapi sayang Nabi Sulaiman tidak singgah, tidak mampir sholat, tidak mampir tawaf, malah dilewati saja. Karena apa? Di sekitar Ka'bah pada waktu itu, di zaman Nabi Sulaiman bin Daud, sudah banyak berhala, sudah banyak patung-patung yang mengitari Ka'bah. Akhirnya Ka'bah nangis. Ka'bah nangis. Terus ditanyai sama Allah, fa'auhallah, ma yubkika. Apa gerangan yang membuat engkau nangis, wahai Baitullah, wahai Ka'bah? Katanya Allah. Qala Ka'bah jawab, ya Rabbi, abkani anna hadza nabiyyun min anbiya'ik wa ma'ahu qaumun min awliya'ik marru alayya wa lam yusallu indi wal asnam tu'bat hauli min dunik. Ya Allah, yang membuat saya nangis ini, katanya Ka'bah, ini orang yang lewat ini saya tahu ini adalah salah satu dari nabimu, yaitu yang bernama Nabi Sulaiman bin Daud. Dia diiringi oleh para wali, kekasih-kekasihmu. Kenapa dia hanya lewat saja, nak mampir sholat di saya? Yang saya bikin nangis gitu, dia nak mampir, nak sholat di pinggir saya. Tempat mulia ini tidak dijadikan tempat sholatnya nabimu Sulaiman bin Daud. Malah yang disembah bukan dirimu ya Allah, yang disembah adalah patung-patung yang ada di sekitarku, katanya Ka'bah. Itu yang saya sayangkan, yang bikin saya nangis, katanya Ka'bah kepada Allah. Terus Allah menghibur Ka'bah, fa'uhallahu ilaih la tabki fa ini saufa amla'uka wujuhan sujjada wa anzala fika Qur'anan jadida wa ab'atha minka nabiyyan fi akhiriz zaman ahabba anbiya'i ilayya wa aj'alu fika imaran min khalqi ya'budunani afradu alaihim faridatan yahinnuna ilaika haninan naqah ila waladiya wal hamama ila bidiha wa utahhiruka minal ausan wal asnam wa abadatis syaiton. Wahai Ka'bah, la tabki, janganlah kamu menangis, janganlah kamu menangis. Ketahuilah suatu saat nanti aku penuhi di sekitarmu manusia-manusia yang bersujud kepadaku, yang melakukan sholat kepadaku, yang tawaf mengitarimu. Dan aku turunkan kepadamu ajaran kitab yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, yaitu namanya Quran. Baru, kitab suci baru. Jangan kecewa kamu, jangan nangis kamu. Nabi akhir zaman itu adalah ahabba anbiya'i ilayya, nabi yang paling aku cintai. Nabi-nabi yang selain Muhammad SAW itu tidak ada yang bisa menandingi derajatnya. Jangan kecewa kamu, jangan nangis. Suatu saat engkau akan disujuti oleh nabiku, engkau akan jadikan tempat sholatnya nabiku. Jangan kecewa, biarkan Sulaiman lewat. Nanti ada manusia yang lebih terhormat dari Sulaiman, katanya Allah. Dia mempunyai umat yang juga ikut serta bersujud kepadaku di sekitarmu, menyembah kepadaku, karena aku mewajibkan sebuah kefarduan, yaitu ibadah haji, ibadah umroh seumur hidupnya 1 kali. Jangan kecewa. Mereka kalau sudah pernah haji, pernah umroh, janjinya Allah kepada Ka'bah, yahinnuna ilaika haninan naqah ila waladiya wal hamama ila bidiya. Mereka umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, mereka akan rindu datang kepadamu lagi, wahai Ka'bah.
Mereka akan pingin umroh lagi, pingin haji lagi. Sama seperti rindunya unta betina, induk unta kepada anaknya. Sama seperti rindunya burung merpati kepada telurnya, kepada sarang burungnya. Itu janjinya Allah. Terbukti semua orang yang umroh, semua orang haji yang ya ketagihan pingin ke sana lagi. Karena Allah sudah janji. Kalau pingin ke Jeding silakan ke Jeding, kamar mandi tidak apa-apa. Dan aku akan sucikan dirimu wa utahhiruka minal ausan wal asnam wa abadati syaitan. Terang kamar mandi mat. Apa ya? Dan aku akan sucikan dirimu dari berhala, dari patung-patung dan dari para penyembah setan. Buktinya sekarang Mekah 100% tidak ada orang kafirnya. Jadi Mekah seutuhnya disucikan dari para penyembah setan oleh Allah. Tsumma Sulaiman hatta marru biwadin namli, sampai kemudian setelah singgah di Saudi Arabia melewati singgah di Madinah, singgah tapi sampai di Mekah tidak singgah, terus beliau lanjut ke Wadi Namli, jurang semut yang berada di kota Taif atau yang berada di negeri Syam menurut satu riwayat. Untuk mengenai jurang semut ini akan saya ceritakan di pertemuan yang berikutnya. Dari hikmah yang kita pelajari di sini ini, jadi semua orang Mekah itu ditakdir agama Islam oleh Allah, memang sudah janjinya Allah, sudah catatan sejarah Allah. Ka'bah itu akan jadi tempat ibadah, akan menjadi tempat sujudnya wajah-wajah kepada Allah. Memang janjinya. Orang yang pernah sholat di Masjidil Haram itu yang jelas sama seperti sholat 1000 kali di masjid-masjid yang selain Masjidil Haram. Orang yang pernah sholat di Masjid Nabawi sama seperti sholat di 500 masjid yang selain Masjid Nabawi, yang jelas selain Masjidil Haram. Orang yang pernah sholat di Masjidil Aqsa, tempatnya Nabi Sulaiman bin Daud, itu yang jelas di bawahnya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram keistimewaan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita ditakdir bisa bersujud kepada Allah, bisa beriktikaf di Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bi jaina bil mustafa wal mujtaba sayyidil lana wal umul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.